Sudah ada keyakinan kelas kita? Ya, kita sepakati ya. Mohon izin untuk menyampaikan materi yang sudah kami peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Supaya kita lebih semangat lagi, saya mau melihat Bapak Ibu bagaimana cara meningkatkan konsentrasi kita. Ini ada permainan sedikit ya, cukup santai. Kalau saya ngomong selamat pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali, ya. Kemudian kalau saya ngomong selamat siang, Ibu tepuk 2 kali. Oke, benar Pak ya. Kemudian kalau saya ngomong selamat malam, Bapak Ibu silakan tepuk 3 kali. Misalnya siapa yang konsentrasi atau yang masih belum konsentrasi sekarang. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Nanti ada yang belum konsentrasi. Karena saya ngomong tadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jadi masih ada Ibu Rohma yang masih kurang konsentrasi ya. Mungkin karena lapar ya kayaknya ya. Ya makasih Bu. Nah, saya rasa tidak perlu ya. Karena hari sudah siang, kita akan mulai materi kita pada hari ini. Kami mohon izin karena kami di sini sebenarnya malu ya untuk menyampaikan ini, karena saya rasa Bapak Ibu lebih hebat dari kami semua seperti itu. Tapi mau tidak mau, karena ini adalah salah satu program dari calon guru penggerak untuk program aksi nyatanya, jadi kami berusaha untuk menyampaikan ini ke Bapak Ibu. Namun nanti jika apa yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu saja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa kami berdua adalah calon guru penggerak. Jadi masih calon ya Bapak Ibu, belum menjadi guru penggeraknya, masih sebatas calon. Dan ini pun nanti bisa jadi lulus, bisa juga tidak, seperti itu. Jadi ini salah satu program dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan aksi nyata. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul yang harus kami selesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Dan sekarang sudah masuk pada modul 2. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah modul 1, tapi pada sub yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Kalau kemarin kami sudah mempelajari ada sub yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu ada visi guru penggerak, dan yang terakhir ada nilai atau budaya positif. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini ada beberapa sub kecil lagi yang akan disampaikan, tapi di sini hanya saya menyampaikan 2 sub. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya ya kita lihat ilustrasi berikut, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, ya. Kita anggap saja bahwa ada Anda dan teman Anda.
Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Kita genggam seperti ini, kita menganggap bahwa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk hidup kita, seperti itu. Kemudian tangan Anda itu kita anggap saja B. Dia akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari ilustrasi tersebut, sekarang kita mari berpikir apa yang akan terjadi. Nah, di dalam budaya positif ini kami banyak ilusi kontrol yang selama ini telah tertanam di benak kita sebagai seorang guru, ya. Jadi yang pertama itu kita menganggap bahwa guru adalah pengontrol murid. Jadi kita ini sebagai pengontrol murid, ya. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, seperti itu. Jadi guru ini selalu mengatakan, anak-anak, misalnya ya, contoh ya, itulah kenapa jadinya begini kan, akhirnya, kan? Jadi situ kita membuat pernyataan yang membuat anak itu merasa bersalah, seperti itu. Sering kan Bapak Ibu kita lakukan itu ya? Iya, sering ya. Nah, ini akibatnya karena kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kan jadi ada perasaan bersalah anak-anak kalau kita mengungkapkan hal-hal seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu sifatnya positif terus, ya, dan bermanfaat bagi murid kita. Tapi padahal bukan seperti itu, ya. Selanjutnya, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, kita ini sebagai orang dewasa di sini, ya, antara guru dan murid, itu kadang kita selalu memaksakan kehendak kita kepada murid tanpa punya perasaan bahwa apa sih kebutuhan murid itu, seperti itu ya. Jadi kita selalu memaksa, ayo nak, kamu harus bisa, harus ini ya. Kita nggak tahu padahal potensi dari seorang siswa itu berbeda-beda. Dan itu memiliki potensi yang unik sebenarnya kalau kita gali bersama. Oke, mohon maaf ya agak cepat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat dari ilustrasi yang saya sampaikan yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Menurut dari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, itu stimulus responnya. Tapi dalam teori kontrol yang sesungguhnya bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menyalahkan anak-anak yang memiliki perilaku yang buruk seperti itu. Padahal semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Anak misalnya yang nakal, sebenarnya dia memiliki tujuan. Oh, dia mau minta perhatian dari guru. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, dan saya juga bisa mengontrol orang lain seperti itu. Sebenarnya tidak. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti yang tadi ya Bapak Ibu, kepalan tangan kita tadi, bagaimana cara kita supaya apa yang kita kepalkan tadi tidak terbuka dan tidak diambil oleh orang lain. Itu berarti kita sendiri yang mengontrolnya. Nah, itu teori kontrol tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian ada model berpikir menang kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol itu kita harus berpikir bahwa menang seperti itu kan, tidak ada menang kalah, semua memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kecil ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak apa-apa saya bacakan ya Bu Arni ya. Di sini adalah teori kontrol tadi yang saya jelaskan dari Dr. William Glasser ya. Dinyatakan pernyataan dari William Glasser itu di sini bahwa Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini poin-poin penting yang saya ambil dari pernyataan dari Dr. William ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, kemudian model berpikir itu tadi, kemudian realitas kebutuhan. Nah ini ya, ini kita kaitkan dengan program pendidikan guru penggerak. Ini dari kata disiplin, makna disiplin di sini. Selama ini kita selalu berpikir bahwa disiplin itu adalah taat, ya, patuh terhadap peraturan. Benar nggak? Kalau sudah taat, sudah patuh, berarti dia sudah disiplin seperti itu. Itu pemikiran kita selama ini. Tapi sebenarnya itulah Bapak Ibu ya. Saya juga sebenarnya ikut CGTD agak gimana gitu ya, apa yang saya sampaikan dengan teorinya itu jauh berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, ini hanya pembelajaran kita. Mau atau tidaknya kita menerapkan, tapi inilah yang diinginkan oleh Kemendikbud kita, Menteri Nadiem Makarim seperti itu ya, bahwa kita sebagai guru harus menjadi guru yang bisa berpihak pada murid, ya. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk mencapai sesuatu itu ada teori motivasi di sini. Ada yang motivasinya berasal dari luar, ekstrinsik, kemudian ada yang dari dalam atau intrinsik. Yang paling baik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang dari ekstrinsik, contohnya siswa ini ya Bu, untuk menghindari hukuman, ya. Jadi kalau dia mengerjakan tugas itu, niatnya, motivasinya itu hanya untuk menghindari hukuman, biar nggak dihukum. Jadi kata hukuman itu menjadi satu momok bagi siswa-siswi kita. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Misalnya, kalau saya mengerjakan tugas ini, saya nanti diberi Ibu LP misalnya hadiah. Gitu. Nah, itu sebenarnya motivasi yang dari luar. Yang paling baik itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri seperti itu, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri, kemudian akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Ada 5 di sini. Yang pertama itu sebagai penghukum, seperti yang dikatakan oleh Pak Untung tadi. Kita harus konsisten menghukum anak seperti itu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi yang namanya hukuman itu ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Kalau bisa kita ambil yang sifatnya positif. Kemudian dia bukan hukuman Bapak Ibu, tapi lebih ke konsekuensi. Jadi ada kaitannya antara misalnya larangan yang ini dia sama dengan hukuman kita itu ada kaitannya. Misalnya pelajaran agama, dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya dia harus menghafal ayat. Itu ada kaitannya, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau dia pelajaran agama, terus kalau tidak mengerjakan tugas, kamu harus keliling lapangan di Takaru misalnya. Nah itu masih berupa hukuman Bapak Ibu. Karena yang namanya hukuman itu sebenarnya menyakitkan seperti itu. Dan itu bisa trauma anak, kemudian bisa menjadi dendam yang muncul dalam diri anak. Seperti itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi selama ini yang namanya kita sebagai guru ya, kadang-kadang yang gergetan juga melihat tingkah laku
anak kita seperti itu. Mau tidak mau, kontrol hukuman ini masih sangat diperlukan dalam sebuah sekolah seperti itu. Dan masih harus ya seperti kata Pak itu tadi, kita konsisten seperti itu. Tapi kalau bisa dikurangi ya posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman, ya posisi kita sebagai teman, misalnya tidak ada jarak antara kita dan siswa, itu juga sebenarnya tidak baik. Ya, kita harus bisa memposisikan diri kita seperti itu. Tidak harus terlalu dekat, ya, tapi juga tidak jauh dengan anak kita. Jadi kita tahu batasan-batasannya. Jadi kita jangan hanya menganggap siswa itu adalah teman kita. Nah, itu tidak baik juga seperti itu ya. Kemudian yang keempat, posisi guru itu sebagai pemantau. Ya, kita memantau, mengawasi seluruh gerak-gerik ya kegiatan siswa-siswi kita, baik dalam proses pembelajaran maupun yang di luar. Kemudian yang terakhir, nah ini posisi yang diharapkan oleh pendidikan kita, yaitu posisi manajer. Ya Bapak Ibu, kita sebagai guru di sini diminta untuk memposisikan diri sebagai manajer. Ya bagaimana cara kita, ya tahu sendiri lah kalau manajer itu tidak hanya sebagai memfasilitasi, ya kemudian bisa menggunakan segitiga restitusi kalau ada permasalahan, seperti yang kami lakukan kepada Bu Desi kemarin, restitusi segitiga yang disampaikan oleh William Gosser. Yang pertama itu menstabilkan identitas, mungkin nanti akan disampaikan Bu Desi, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir berkaitan dengan realitas kebutuhan kita berbeda, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar kita itu yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh William Gosser. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan makna disiplin. Nah, ini yang diharapkan dari program guru penggerak ini adalah nantinya kita bisa mewujudkan siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya intinya. Ada 6, beriman dan bertakwa. Ini bisa kita jadikan visi sekolah nanti Bu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah ya. Nah, ini apa sih restitusi yang saya sebutkan tadi ya? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti setelah misalnya anak ini mempunyai permasalahan seperti itu ya, kita gunakan segitiga restitusi. Nah ini supaya nanti ketika dia kembali ke teman-temannya, dia sudah tidak memiliki beban lagi. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan seterusnya. Oke. Ini 9 ciri-ciri dari restitusi. Nanti jelaskan Ibu Desi yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita di sini mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini banyak sekali kekurangan, kemudian kalimatnya tidak tertata. Maklum Bapak Ibu, kami juga masih belajar, kemudian masih pendidikan. Doakan supaya nanti akhir dari pendidikan guru penggerak ini kami bisa berhasil dengan baik. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eti atas apa yang telah disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta waktu lagi
karena ini ada kaitannya juga dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Elvi. Saya buka dulu filenya, walaupun sebenarnya calon guru penggerak ini ya mungkin itu adalah salah satu dari programnya Nadiem Makarim. Tapi mungkin kalau Nadiem Makarim itu sudah tidak lagi menjabat, ya masih banyak lagi sebenarnya, ya kan? Tapi ini sudah dibuka lagi CGP Angkatan 8. Mungkin salah satu program dari Nadiem Makarim itu adalah dia ingin membuka perubahan pendidikan di Indonesia itu sama kayak dia di Amerika. Ya itu sebenarnya, jadi merdeka belajar itu adalah konsep yang dia tanamkan, karena kalau di luar negeri itu kan tidak ada keterbatasan. Anak itu berpeluang untuk menjadi dirinya sendiri. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bu Elvi tentang keyakinan kelas. Di sekolah kita, mungkin keyakinan kelas itu apa? Saya sudah pernah terapkan di ini. Saya ingin minta gimana ya ini, Bapak Ibu berdasarkan skema tadi dulu. Ini besarnya gimana ya? Pas ya Pak? Ya Bapak, karena kita berdiskusi sebentar, keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu pernah punya skemata, punya brainstorming tentang keyakinan kelas ini. Menurut Bapak yang mana sih yang jadi keyakinan kelas? Yang ini dengan yang itu. Kalau ini yang A, kalau yang ini yang B. Oh, tidak terbaca. Oke, saya baca ya Pak. Kalau yang di sini yang pertama itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Kalau di sini selalu mengembalikan buku tepat waktu. Kalau di sini tanggung jawab. Kemudian kalau di sini bergantian atau menunggu giliran. Kalau di sini saling menghormati. Dari kata A dan B, yang manakah menjadi keyakinan kelas? Ya, yang B. Karena kalau yang ini Pak, ini berarti masih ada peraturan yang nanti di dalamnya ada hukuman. Sedangkan kalau keyakinan Bapak Ibu, dia itu adalah berupa kesepakatan kita bersama murid. Jadi kesepakatan itu mengandung nilai-nilai kebajikan apa yang disampaikan oleh Bu Elvi. Nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang tadi Bu, yang ada mandiri, menghormati dan sebagainya. Supaya apa? Supaya siswanya itu memiliki karakter siswa. Karakter ini berupa sikap disiplin, sikap mandiri yang harus kita bina. Kalau untuk ngasih materi, ngasih kognitifnya mungkin 3 bulan bisa. Tapi kalau karakter ini, kalau dikatakan oleh struktur itu bertahun-tahun untuk mengolahnya. Karena apa? Karena karakter siswa ini nanti akan menjadi masa depan kita. Walaupun nanti kita tidak hidup di sini, tapi anak cucu kita pun akan menikmati apa yang telah kita tanam di situ. Nah, oleh karena itulah karakter ini yang menjadi ciri khas dari pembelajaran ini di CGP ini. Bagaimana siswa itu berjalan menuju karakternya masing-masing. Saya takutnya nanti walaupun nanti Nadiem Makarim sama seperti Amerika, tapi kita punya benteng buat kita Indonesia. Makanya di profil pelajaran Pancasila ini selalu kita tanamkan, karena kebinekaan itu menjadi harga mati. Jangan sama gitu. Iya, NKRI harga mati. Nah, jadi Pak, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan kita ini, kita itu dikaitkan yang pertama kali menumbuhkan karakter siswa itu adalah guru. Ini pepatah Jawanya ya Pak. Ingat Sosakugo, ingat Somangkarso, Turi Handayani. Nah ini dikembalikan lagi oleh Nadiem Makarim. Dulu itu dipakai oleh beliau. Dulu dipakai tahun 1971 sehingga Indonesia itu merajai pendidikan di Indonesia. Tapi kalau sekarang itu tidak ada. Nah kita tuh disuruh kembali lagi. Kenapa? Oh iya salah ya. Oke. Memang sengaja supaya mancing ini Pak.
Jadi yang ini ya Pak. Artinya ini saya juga ini. Oke, ada nggak yang bisa kasih tahu ya? Saya kasih tahu ya Bu, saya bantu. Oh iya. Atau ini Pak Uji ini Pak. Saya nggak ini Pak. Apa Pak Uji mau bantu? Inarso Suntulodo itu Pak, maksudnya kita sebagai guru berada di depan itu memberikan contoh. Kemudian Imadio Mangunkarso itu adalah kita berada di tengah, ya, memberi motivasi kepada siswa. Dan yang terakhir Ternuri Handayati, ketika kita berada di belakang kita mendorong, mendorong siswa kita. Ya, itu arti darinya. Mungkin Bu Desi karena dia bukan orang Jawa, saya juga bukan orang Jawa, tapi suaminya Jawa. Oh iya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya kalau mau ngajar tuh ingat dulu, ingat sama Mangunkarso, Suntulodo itu dihafal terus karena nanti ada ujiannya nanti Bapak Ibu. Karena benar-benar ini ada soalnya Ibu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita kembali ke peran kita bahwa kita ini ada 3 pemikiran hadir itu yang harus kita jalankan. Maka tadi peranan guru kita sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Elvi, bahwa tuh kita tidak mungkin bisa mengontrol siswa kita, seribut apapun kita tidak bisa menyetopnya untuk bisa marah. Karena kita atau ibu itu tidak bisa, yang bisa mengatur dirinya itu ya diri kita sendiri. Nah, untuk membangkitkan supaya bisa berubah itu dari motivasi dalam dirinya. Nah, siswa ini tadi sudah semua bahwa apa yang dilakukan, mau siswa itu ribut, berkelahi, rambutnya panjang, mungkin dia punya tujuan. Iya. Jadi tujuannya itu kita telusuri dulu. Kenapa nak kamu harus rambut panjang? Apa sih kebanggaan kamu itu? Tanya dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu dia rambut panjang tuh karena dia lagi naksir cewek. Nah, kan sekarang kan lagi demamnya Korea, K-pop. Jadi nggak matching kalau rambutnya nggak panjang itu. Nah, jadi iya. Seperti itu Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan oleh Bu Elvi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah paham tentang teori tadi, baik Bapak Ibu bisa saya lanjutkan. Jadi ketika teori kontrol tadi yang ada 5 bahwa siswa itu punya kebutuhan, kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain, itu ternyata intinya ke sini, disiplin. Tadi Bu Elvi sudah menjelaskan kalau disiplin itu bukan artinya ada hukuman, ya bukan. Disiplin itu adalah mengajak siswa itu kembali menjadi orang yang benar kayak gitu. Iya, menjadi orang yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai. Nah, jadi dia bisa dikatakan disiplin. Orang yang taat, nah gitu ya Pak. Itu barang bukan manusia, Nah, dari disiplin inilah Pak yang paling sulit itu menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu gimana caranya. Nah, iya, bagaimana caranya? Nah, ini iya, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang senior itu sudah punya cara, tapi Pak Nadiem Makarim ini baru membuat materinya. Kita tuh sudah aplikasi duluan ya Bapak Ibu, kayak Pak Legi, kayak gitu kan Pak Muji, dia sudah punya teori kontrol sendiri. Nah, cuman kita tidak tahu namanya apa. Nah, supaya apa? Supaya motivasi ini tadi 5 posisi kontrol guru ini untuk bisa menegakkan disiplin positif. 1 sebagai penghukum. Jujur Pak, saya sebagai orang yang suka menghukum. Iya, benar. Selalu ada hukuman. Karena apa ya itu tadi, kita nih 350 tahun dijajah Belanda. Jadi kalau nggak bergerak tuh nggak ada hukuman, nggak bergerak seperti itu. Nah, untuk menggalikan karakter itu supaya dia mau berubah itu mungkin ada kerjasama Bapak Ibu. Kemudian sebagai orang pembuat rasa bersalah, ketika siswa itu mau bersalah kita ngomong, nah, apa lah mau buat itu? Kau udah ingat dosa, ya. Kalau anaknya kena, mungkin kena apa artinya? Tapi kalau ada lagi ngapa kau dosa aku kan? Ya itu. Kalau ya, jarang saya pakai ini, nanti saya dibalikan lagi. Sebagai orang pembuat rasa bersalah itu jarang Bu dipakai. Jangan mau, karena ini menunjukkan kita sendiri seperti itu. Kita kayak memelas.
Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman ini, iya gitu, hai bro, nanti anak murid, ibu, apa dan sebagainya. Sebenarnya itu juga tidak baik, karena nanti motivasinya nggak keluar. Dia akan menganggap kita sebagai teman, tapi dengan guru lain dia tidak akan seperti itu. Nah, sebagai pemantau ini, ya kalau bisa diharapkan oleh Nadiem Makarim itu kita 2 itu 4 dan 5. Kita memberikan hukuman itu, kalau anda lihat tuh lihat kondisinya. Kalau kondisinya sudah parah ya harus beri hukuman. Karena Nadiem Makarim nggak turun ke lapangan ya Bapak Ibu, kita sendiri yang turun ya. Jadi iya. Jadi pemantau manajer ini digunakan saja sesuai dengan kondisi kita. Nah, jadi bagaimana disiplin itu tidak semudah membalik telapak tangan. Sekarang kita nemu siswa bermasalah. Kenapa siswa itu bermasalah? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang perlu kita cari. Apa sih kebutuhannya? Yang pertama, bertahan hidup. Ini tidak mungkin, anak kita lah keluarga Bapak Ibu lah pajak cari makan, ya kan, dan sebagainya. Jadi dia tidak mungkin ribut karena dia lapar. Tidak mungkin. Tapi mungkin di sini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini kita tidak tahu kenapa siswa bermasalah, mungkin di sininya. Kemudian ada penguasaan. Kalau penguasaan dia masih takut, nggak mungkin dia mau menguasai, membuli nanti di sini akhirnya. Kesenangan, artinya kalau dia ribut di pelajaran kita, jangan-jangan dia tidak menyukai pelajaran kita. Apa sih akibatnya? Kenapa? Seperti itu. Kemudian kebebasan. Anak yang sering ke WC 1 jam ke 4-5 kali, coba tanya apa sih maunya kamu di WC? Apa yang kamu temukan? Kesenangan apa yang kamu temukan di WC? Coba. Iya, saya sampai bingung. Itu sampai 1 jam terus kamu 5 kali ke WC. Apa yang kamu temukan di WC? Nah, coba ajak saya juga gitu. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi siswa bermasalah mungkin itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kayak Gita itu, saya itu mungkin dia kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Jadi Bapak Ibu mari kita terima dan kita sayangi Gita, seperti itu kan? Tidak sekali. Iya. Tapi kasih sayang itu lihatnya seperti itu ya Bu. Nah, ya. Nah, jadi di sini ini lingkungannya positif. Lingkungan positif itu artinya tadi ramah pada anak, kemudian peraturannya itu lebih bersifat konsekuensi dan sebagainya. Nah, peraturan kelas yang paling kecil, karena ini nanti berarah kepada hukuman. Makanya tadi Ibu Evi ngomong, bagaimana memecahkan masalah siswa pakai restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah usaha ngajak ngobrol siswanya, usaha ngajak ngobrol. Kalau dia malu kita marahin, ajak di tempat yang sepi, di BK, di perpus dan sebagainya. Tanya mereka seperti itu. Karena ada 3 tadi caranya, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Pertama-tama anak tuh, kalau sudah yang pertama kali kita memecahkan masalahnya adalah menstabilkan dirinya bahwa dia melakukan kesalahan itu, tapi dia bersifat positif. Kamu tidak apa-apa nak melakukan kesalahan itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya sama. Saya juga pernah minggat. Akhirnya anak itu tumbuh percaya dirinya. Mau nanti dia cerita, ya. Nah, kalau dia sudah mau dia bercerita, berarti kita kesini Bu, validasi tindakan yang salah, ya. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak kalau itu salah? Jadi apapun pemecahan masalah itu sebaiknya berasal betul dari siswa. Ada motivasi yang keluar dari diri untuk bercerita. Kita hanya sebagai pemancing. Nah, ketika dia mengaku gini, Bu, saya datang terlambat itu karena saya harus mengantar adik saya yang sekolah di SD dan sebagainya. Tanya dulu. Nah, kalau sudah dia mengakui itu, terus tanya lagi. Nah, sekarang bagaimana kamu supaya bisa tidak terlambat lagi? Tanya lagi solusinya. Jadi di restitusi ini semuanya kembali kepada siswa. Dia menyadari, dia menemukan salahnya, dan dia memecahkan sendiri masalahnya. Kalau sudah ketiga ini jalan,
maka anak itu akan muncul motivasi sendiri untuk tidak terlambat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tadi sudah. Ini cara apa yang dipakai? Hukuman dan konsekuensi. Tadi Bu Evi sudah ngomong. Karena hukuman ini hanya bersifat sementara. Dia hanya melakukan itu takut dengan Pak Muji, takut dengan Ibu, takut dengan itu. Tapi untuk motivasi dia menghindari itu tidak ada. Nah, bagaimana cara yang tepat itu? Yaitu menggunakan konsekuensi. Demikianlah tadi Bapak Ibu, dengan apa yang kami jelaskan, mudah-mudahan dengan beragam kekurangan ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.